Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfat Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250169. Ingin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen Bapak Hendra Permadi, STMM. Saya akan menjelaskan UTS mengenai pertemuan satu, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Ada di sini ekonomi mikro, mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individual sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari tiga teori, yaitu yang pertama teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Yang pertama ada teori harga. Antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga, permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada teori produksi. Antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Yang terakhir yaitu ada sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar, kenapa penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit ekonomi individual, maka dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatannya sebaliknya. Artinya yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Teori ekonomi makro ini lahir ditandatangani dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul dengan The Art of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku ini tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi berat. Dalam buku tersebut, Keynes menyampaikan suatu teori yang menunjukkan bahwa pengarangan dapat terjadi dan bahkan untuk jangka yang tidak terbatas. Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes. Dalam kelompok ini disebut Keynes Nekomisti, yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara. Permasalahan ekonomi makro. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus
teratasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah yang pertama ada masalah inflasi, yang kedua pengangguran dan neraca, yang ketiga itu pembayaran dan perdagangan. Yang pertama itu ada masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang atau bisa disebut dengan sifat sementara, maka kondisi semacam ini tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah yang tidak diperlukan kebijakan khusus untuk menanganinya. Selanjutnya adalah masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angka kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataannya tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain. Yang kedua itu pengusaha menggunakan peralatan modern. Dan yang terakhir itu tidak sesuai antara keterampilan pekerjaan yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja full atau full employment dapat diwujudkan. Selanjutnya itu ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Yang pertama ada neraca perdagangan, menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan bicara neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Selanjutnya ada defisit neraca pembayaran, berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengalihan modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor dari yang menimbulkan defisit tersebut. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya yang ketiga itu menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan suka dikendalikan. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk menaikkan ketidakmakmuran masyarakat. Yang terakhir yaitu mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia ada beberapa
negara asing lainnya pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agraret dalam perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia disebut Bank Sentral Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agraret. Yang terakhir yaitu ada kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.